Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Tamara Desi Andani 056 dari semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang uraian materi komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan klien. Komunikasi terapeutik mengarah pada bentuk komunikasi interpersonal menurut Northouse 1998. Tujuan dan manfaat komunikasi terapeutik. Kualitas asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan perawat-klien. Bila perawat tidak memperhatikan hal ini, maka hubungan perawat-klien tersebut bukanlah hubungan yang memberikan dampak terapeutik yang mempercepat kesembuhan klien, tetapi hubungan sosial biasa. Maka dari itu, perawat perlu menyadari betul tujuan dari komunikasi terapeutik dalam setiap pelaksanaan tindakan keperawatannya. Menurut Purwanto 1994, tujuan sekaligus manfaat dari komunikasi terapeutik adalah sebagai berikut, yaitu ada 3. Yang pertama, klien yang menderita penyakit kronis ataupun terminal umumnya mengalami perubahan dalam dirinya. Ia tidak mampu menerima keberadaan dirinya, mengalami gambaran diri, penurunan harga diri, merasa tidak berarti, dan pada akhirnya merasa putus asa dan depresi. Yang kedua, menurut Taylor, Liris, dan Lamont 1997 mengemukakan bahwa individu yang merasa kenyataan dirinya mendekati ideal mempunyai harga diri yang tinggi, sedangkan individu yang merasa kenyataannya hidupnya lebih jauh dari ideal akan merasa rendah diri. Yang ketiga, dengan komunikasi yang terbuka, jujur, dan menerima klien apa adanya, perawat akan dapat meningkatkan kemampuan kalian dalam membina hubungan saling percaya, mengekspresikan kebutuhannya, dan meningkatkan kemampuan coping. Menurut Rogers 1974 dalam Abraham dan Stanley. Faktor-faktor komunikasi terapeutik yaitu ada 2. Yang pertama, faktor penunjang, dan yang kedua, faktor penghambat. Yang pertama, dilihat dari klien, kecakapan kemampuan klien dalam menceritakan masalahnya. Sikap klien yaitu sikap klien yang mau menceritakan masalah dengan sungguh-sungguh dan bersedia dibantu. Yang kedua, dilihat dari perawat. Kecakapan perawat dalam mengajukan pertanyaan terbuka yang dapat menggali seluruh masalah. Sikap perawat harus bersikap ramah. Jangan sampai klien curiga. Diharapkan perawat dapat mendekati klien sehingga timbul rasa saling percaya. Pengetahuan perawat. Pengetahuan yang luas dengan mudah dapat mencerna inti pembicaraan serta cepat tanggap terhadap pembicara klien. Seluruh komunikasi perawat, mata, hidung, otak, telinga, dan tangan, seluruh indera perawat harus sehat, sehingga dengan cepat dapat mengambil kesimpulan pembicaraan. Lanjut ke faktor penghambat. Perawat kurang cakap dalam mendengarkan dan mengajukan pertanyaan terbuka serta menyimpulkan inti pembicaraan sehingga tidak dapat menangkap pembicaraan. Sikap perawat yang acuh tak acuh, tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekelilingnya, sikap yang kurang ramah terhadap klien atau keluarga, pengetahuan klien yang kurang. Bila demikian, hendaknya perawat dapat menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh klien. Prasangka yang tidak bersadar, yaitu kecurigaan yang tidak beralasan di mana bisa terjadi di masyarakat yang berpengetahuan rendah atau klien kurang mengerti tentang perawatan. Karakteristik komunikasi terapeutik yaitu ada 3. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, empati. Dan yang ketiga, hangat. Jenis-jenis komunikasi terapeutik yaitu ada 3. Verbal, tertulis, dan non-verbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Jenis komunikasi yang paling lazim digunakan dalam pelayanan keperawatan di rumah sakit adalah pertukaran informasi secara verbal, terutama pembicaraan dengan tatap muka. Yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sering digunakan dalam bisnis, seperti komunikasi melalui surat menyurat, pembuatan memo, laporan, iklan, dan surat kabar, dan lain-lainnya. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah pemindahan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Merupakan cara yang paling meyakinkan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Fase-fase hubungan terapeutik
yaitu ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua kerja, yang ketiga penyelesaian. Unsur-unsur komunikasi terapeutik yaitu ada 5. Yang pertama keramahan, yang kedua menggunakan nama, yang ketiga dapat dipercaya, yang keempat otonomi dan tanggung jawab, yang kelima asertif. Komunikasi terapeutik dalam strategi pelaksanaan tindakan keperawatan jiwa. Berkomunikasi dengan penderita gangguan jiwa membutuhkan sebuah teknik khusus. Ada beberapa hal yang membedakan komunikasi antara orang gangguan jiwa dengan gangguan akibat penyakit fisik. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penderita gangguan jiwa cenderung mengalami gangguan konsep diri, sedangkan penderita gangguan penyakit fisik masih memiliki konsep diri yang wajar, kecuali klien yang perubahan fisiknya, misalnya klien dengan penyakit kulit, klien amputasi, dan klien punya penyakit terminal. Kedua, penderita gangguan jiwa cenderung asyik dengan dirinya sendiri, sedangkan penderita penyakit fisik membutuhkan support dari orang lain. Yang ketiga, penderita gangguan jiwa cenderung sehat secara fisik, sedangkan penderita penyakit fisik bisa saja jiwanya sehat tetapi bisa juga ikut terganggu. Strategi pelaksanaan tindakan keperawatan jiwa, SP Waham. Yang pertama, proses keperawatan, kondisi klien, yaitu ada 2. Data objektif. Klien selalu mengucapkan kalimat yang sama berulang kali. Isi pembicaraan tidak sesuai dengan realita, mendominasi pembicaraan. Yang kedua, data subjektif. Klien mengatakan, saya ini seorang bos, saya orang kaya, saya punya banyak toko emas. Diagnosa keperawatan, gangguan proses pikir, waham kebesaran. Tujuan keperawatan, yaitu ada 2. Tujuan umum, klien dapat berorientasi pada realita. Tujuan khusus, klien dapat membina hubungan saling percaya. Klien dapat mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Klien dapat mengidentifikasi cara memenuhi kebutuhannya. Klien dapat memasukkan jadwal terapi ke dalam jadwal kegiatannya. Tindakan keperawatan, yaitu ada 5. Bina hubungan saling percaya. Identifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Bantu klien orientasi realita. Bantu klien memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir, anjurkan klien memasukkan terapi ke dalam jadwal kegiatannya. Strategi komunikasi terapeutik, orientasi. Yang pertama, salam terapeutik. Contohnya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Yang kedua, memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nyoman Tamaradesi Andani dari Setika Buleleng. Dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Tut Andre Paralta, bisa dipanggil Andre. Evaluasi atau validasi kontrak. Contohnya, kenapa Bapak hari ini sedang tidak baik-baik saja? Bisakah Bapak menceritakan kejadiannya? Saya memiliki waktu kurang lebih 15 menit untuk diceritakan. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Kerja. Contohnya, Pak, sebelumnya saya ingin bertanya, kenapa Bapak berada di sini? Saya di sini dikirim oleh keluarga saya karena mereka mungkin menilai saya mempunyai sedikit perbedaan di pikiran saya, kelainan di kejiwaan saya. Berapa lama Bapak sudah ada di sini? Saya di sini kurang lebih sekitar 2 bulanan. Bisakah Bapak menceritakan bidang apa yang Bapak sukai? Saya menyukai sesuatu yang berhubungan dengan bisnis. Bisakah saya bertanya, bisnis apa yang Bapak sudah lalui? Dulu saya mempunyai sebuah bisnis emas, toko-toko emas, beberapa toko emas, dan bangkrut. Apakah Bapak menyukai bisnis? Ya, tentu saja saya sangat menyukai bisnis. Apakah Bapak menyukai politik? Sedikit. Mana yang Bapak lebih sukai, politik atau bisnis? Bisnis pasti. Kenapa Bapak lebih menyukai bisnis? Bisnis karena bisnis kita bisa banyak menghasilkan uang dan kebutuhan kita tercukupi, juga melatih mental kita. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terminasi. 1. Evaluasi perasaan klien setelah berbincang-bincang. Bagaimana perasaan Bapak pada hari ini setelah kita berbincang-bincang?
Perasaan saya sedikit lega ya, karena bisa berbagi cerita dan menceritakan isi hati saya, juga kemarahan saya. 2. Evaluasi isi materi yang sudah dibicarakan pada pertemuan ini. Contohnya, bisakah Bapak menceritakan kembali bisnis apa yang Bapak sukai dan apa alasannya? Saya menyukai bisnis seperti toko perdagangan, jual beli jasa atau barang, dan saya kebetulan saya menyukai bisnis emas, dan saya mempunyai beberapa toko emas dulu, karena saya tahu emas itu adalah barang yang banyak diimpikan oleh masyarakat, oleh orang-orang, dan bisa menaikkan sebuah derajat seseorang. 3. Tindak lanjut. Baiklah Pak, besok kita lanjutkan perbincangan dan kita selesaikan perbincangan pada hari ini. Baiklah, bisa sampai ketemu besok. Ya. 4. Kontrak untuk pertemuan yang akan datang. Baiklah Pak, saya selesaikan pada hari ini dan besok Bapak menginginkan jam berapa untuk kita berbincang-bincang kembali? Mungkin besok kita bisa bertemu jam 11 siang dan di sini. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Sekian video saya telah menjelaskan uraian materi komunikasi terapeutik dan strategi komunikasi terapeutik. Terima kasih untuk dosen pembimbing Ibu Yunica, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.